Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang aljabar boolean untuk memenuhi tugas matematika diskrit. Baik, selanjutnya dengan anggota yang pertama, saya sendiri sebagai moderator Faus Firdaus, kemudian ada Abimanyu Rismandaru, Jevanka Anandi Fawaz Al-Fauzi, kemudian ada Zain Tenro Haji Mahfud Abu Bakar, dan Rio Wardana Nasution. Nah, di sini table of contents-nya adalah yang pertama, aljabar boolean, kemudian kedua, canonic, yang ketiga, Carnot map, keempat, conclusion. Lanjut, di sini definisi aljabar boolean. Aljabar boolean merupakan aljabar yang terdiri atas suatu himpunan B dengan dua operator biner yang didefinisikan pada himpunan tersebut, yaitu dot dan cross, dan sebuah operator uner. Aljabar boolean memiliki notasi B kapital, tanda plus, kemudian aksen, 0, dan 1. Lanjut. Nah, di sini ada hukum aljabar boolean. Yang pertama, hukum identitas. Hukum identitas ini ada dua. Yang pertama, A ditambah 0 sama dengan A. Yang kedua, A dot 1 sama dengan A. Kemudian yang kedua, hukum komplement. Ada dua. Yang pertama, A ditambah A aksen sama dengan 1. Yang kedua, A aksen sama dengan 0. Yang ketiga, hukum involusi. Itu ada A aksen dikali aksen dalam kurung aksen sama dengan A. Kemudian yang keempat, hukum idempoten. Yang pertama, A cross A sama dengan A. Kedua, A kurangi 1 sama dengan A. Yang kelima, hukum dominasi 1. A kurangi 0 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, A plus 1 sama dengan 1. Yang keenam, hukum penyerapan. Yang pertama, A ditambah AB sama dengan A. Kedua, A dalam kurung A tambah B sama dengan A. Lanjut. Yang ketujuh, hukum asosiatif. Hukum asosiatif ada dua. A ditambah dalam kurung B tambah A sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Yang kedua, A dalam kurung BC sama dengan dalam kurung AB C. 8. Hukum distributif. Hukum distributif ada dua. Yang pertama, A ditambah dalam kurung BC sama dengan A ditambah B dikali A tambah C. Kemudian yang kedua, A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan AB tambah AC. Yang kesembilan, hukum De Morgan ada 1. Dalam kurung A tambah B aksen sama dengan A aksen B aksen. Yang kedua, dalam kurung A B aksen sama dengan A aksen ditambah B aksen. Yang ke-10, hukum 0 per 1. 1, 0 aksen sama dengan 1. Yang kedua, 1 aksen sama dengan 0. Lanjut. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya adalah kanonik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kanonik. Kanonik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, SOP, Sum of Product, dan POS, Product of Sum. Di sini ada contohnya. Yang pertama, F untuk X, Y, Z sama dengan X aksen dikali Y aksen dikali Z ditambah X dikali Y aksen dikali Z aksen ditambah X dikali Y dikali aksen. Nah, ini itu adalah contoh dari SOP. Kenapa? Karena SOP itu adalah penjumlahan dari perkalian. Ini kan penjumlahan dari perkalian. Gitu. Selanjutnya contoh yang kedua ada, oh ya, istilah lain dari SOP itu minterm. Selanjutnya ini contohnya Y untuk X, Y, dan Z sama dengan X tambah Y tambah Z dikali X tambah Y aksen ditambah Z dikali X ditambah Y aksen ditambah Z aksen dikali X aksen ditambah Y ditambah Z aksen dikali X aksen ditambah Y aksen ditambah Z.
Nah, itu tadi adalah contoh dari POS, product of sum. Karena product of sum itu adalah perkalian dari hasil penjumlahan-penjumlahan. Nah, istilah lain dari POS, product of sum itu adalah max term. Nah, sebentar. X aksen. Nah, X aksen dikali Y aksen dikali Z dan X tambah Y tambah Z itu sebutannya adalah term. Term itu sukunya. Gitu. Lanjut. Oke. Ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm atau perkalian dari satu atau lebih maxterm disebut dalam bentuk kanonik. Cara membentuk minterm dan maxterm. Untuk minterm, setiap P ubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement. Sedangkan P ubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Untuk maxterm, setiap P ubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement. Sedangkan perubahan yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Lanjut. Oke. Jadi kanonik itu memiliki uh, istilahnya tersendiri-sendiri. Ini gambarannya seperti ini. Di sini kan kita punya dua variabel X dan Y. Nah, untuk minterm atau SOP, kalau sukunya X aksen dikali Y aksen, lambangnya M0. Sedangkan maxterm, kalau sukunya X ditambah Y, lambangnya M0 juga. Kalau minterm tuh M-nya kecil, kalau maxterm tuh M-nya besar. Nah, di sini apa beda? Kenapa beda nih? Yang minterm X aksen dikali Y aksen, sedangkan maxterm X tambah Y. Karena minterm itu kan SOP. SOP itu kan penjumlahan dari hasil perkalian. Nah, ini tuh perkaliannya. Kalau maxterm kan POS, product of sum, itu perkalian dari hasil penjumlahan. Nah, ini penjumlahannya. Makanya kalau yang minterm itu dikali, yang maxterm ditambah. Nah, terus kenapa nih yang minterm X aksen dan Y aksen? Nah, jadi minterm itu lebih cenderung ke angka 1. Jadi kalau angkanya 1, maka nanti variabelnya tidak ada apa aksennya atau unernya. Sedangkan yang maxterm itu dia lebih cenderung ke angka 0. Makanya kalau yang ada angkanya 0, variabelnya bakal tidak ada aksennya gitu. Nah, terus gimana nih kita cari tahu lambangnya? Kayak M0-nya, M1, M2, M3-nya. Nah, caranya itu kita bisa cari tahu dari yang sini, dari yang bagian kiri ini. Jadi, kita tuh bakal nyari bilangan satu yang benar. Pokoknya kalau kita mau nyari lambangnya ini, kita harus apal biner. Atau kalau nggak apa, kita bisa baca bilangan biner. Caranya gini, pokoknya yang baris pertama ini bernilai 1, baris sebelahnya bernilai 2, selanjutnya 4, selanjutnya 8, dan seterusnya gitu. Oke, kita lihat di sini. Di sini kan bilangan 1 yang ini ada di baris pertama. Dan baris kedua tidak ada satunya. Jadi yang ada satunya cuma di baris yang pertama. Maka nilainya 1. Sedangkan yang ini, yang di ketiga ini, satunya ada di barisan kedua. Karena barisan kedua nilainya 2, maka lambangnya atau simbolnya M2. Habis itu yang bawah ini, karena satunya ada di barisan pertama dan barisan kedua, maka barisan pertama yang bernilai 1 ditambah barisan 2 yang bernilai 2. Maka lambangnya M3. Ini M3-nya, ini tuh kepake sama minterm sama maxterm ya. Bedanya kalau minterm M-nya kecil, maxterm M-nya besar. Lanjut. Nah, di sini tuh sama kayak tadi, tapi bedanya di sini ada 3 variabel. Cara ngitung simbolnya atau lambangnya sama.
Kita pakai contoh yang di sini aja. Di sini angka satunya ada di barisan ketiga. Barisan ketiga itu nilainya 4 kan? Kan karena kelipatan. Kelipatannya mulainya dari 1. 1, 2, 4. Jadi yang ini, saf ini lambangnya M4. Habis itu yang bawahnya satunya ada di barisan pertama dan barisan ketiga. Jadi barisan pertama nilainya 1 ditambah barisan ketiga yang nilainya 4. Jadi 5. Dan seterusnya kayak yang barisan terakhir ini. Karena ini ada angka 1 di semua barisan, jadi barisan pertama yang nilainya 1 ditambah barisan kedua yang nilainya 2 ditambah barisan ketiga yang nilainya 4. Jadi 4 tambah 2 tambah 1 jadi 7. Itu. Lanjut. Oke, untuk yang selanjutnya ini, eh, jika diberikan sebuah tabel kebenaran, kita itu bisa mencari atau mensederhanakan tabel kebenaran tersebut dengan cara, yang pertama itu dengan cara SOP dan cara POS. Nah, dengan cara SOP, kita itu mengambil minterm dari setiap nilai fungsi yang nilainya 1. Lalu kalau mengambil max term itu atau POS, kita mengambil max term dari setiap nilai yang nilainya 0. Next. Nah, kita ini masuk ke contoh penerapan kanonik bentuk SOP. Nah, di sini itu karena SOP itu cenderung dengan nilai 1, maka kita cari hasil dari nilai fxyz ini yang hasilnya 1. Nah, ini 1, lalu ini 1. Jadi ada tiga ya di sini yang berhasil, yang menghasilkan nilai 1. Yang pertama itu 001, lalu yang kedua 100, dan yang ketiga 111. Nah, term-term tersebut ini kita masukkan ke dalam fungsi f, x, y, z. Nah, jadi termnya itu jadi x aksen kali z, lalu ditambah x dikali y aksen kali z aksen, ditambah x dikali y kali z. Setelah itu kita ubah, karena ini masih bentuk term, kita ubah menjadi bentuk simbol, menjadi M kecil. Lalu di sini satu, kita dapat satu dari eh, X aksen itu kan bernilai 0 di SOP. Lalu ini juga bernilai 0 dan Z bernilai 1. Oke. Maka hasilnya 1 ketika ditambahkan semuanya. Lalu yang kedua juga begitu. Sehingga didapat hasil akhirnya itu adalah sigma 147. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada bentuk penerapan POS. Nah, kalau POS di sini itu kita mencari fungsi yang hasilnya 0. Seperti fungsi nomor baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris ke-6, dan baris ke-7. Nah, kita dapat fungsinya di sini tuh 000, 010, lalu 011, 101, dan 110. Seperti cara SOP tadi, kita masukkan term ke dalam fungsi f, x, y, z ini. Lalu kita ubah simbolnya seperti tadi dan urutkan dari term yang terkecil ke terbesar. Nah, karena di POS ini 0 itu tidak aksen ya, tidak disimbolkan dalam variabel aksen. Jadinya seperti X, Y, atau Z di sini. Maka kita menghitung yang aksennya saja. Nah, di sini. Seperti ini kan 0 ditambah 0 ditambah 0. Lalu yang di sini, karena di sini Z itu 1, maka 0 dikalikan dengan 1. Dan ini hasilnya, maaf, ini Z, ini 1, lalu ini Y aksen itu 0, maka 0 dikalikan dengan 2, jadinya 2, lalu di sini 1, maka menjadi makstran 2, dan seterusnya. Jadi didapat hasil akhirnya itu yaitu produk 0, 2, 3, 5, dan 6. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh soal dari penerapan kanonik. Jadi, pertama itu
kita nyatakan fungsi boolean f(x, y, z) sama dengan x ditambah y aksen ditambah z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, penyelesaian kita selesaikan dulu bentuk SOP-nya dulu ya. Lalu yang pertama itu kita itu lengkapin dulu variabel atau peubah dari setiap suku agar jumlahnya sama. Nah, di sini tuh kan kita punya x kan di sini. Kita cari dulu, kita masukkan dulu setiap variabel di dalam fungsi ini. Oke, yang pertama itu ada x. Lalu di sini tuh kan x sama dengan x kan, dikali dengan 1. Nah, 1 ini menurut hukum aljabar itu kita bisa ngubah menjadi y ditambah y aksen. Oke. Setelah itu kita tinggal kalikan x dikali dengan y dan x dikali dengan y aksen. Itu kita dapat xy ditambah xy aksen. Lalu sama seperti cara tadi, karena ini juga dikali dengan 1 dan ini juga dikali dengan 1, maka menurut hukum aljabar kita bisa mendapat variabel z ditambah z aksen, dan di sini z juga ditambah z aksen, lalu kita kalikan seperti tadi. Sehingga kita bisa dapat term xyz aksen, xy aksen z ditambah xy aksen z aksen. Ketika langkah pertama sudah selesai, yaitu cari variabel x, lalu kita cari yang term di sini y aksen z di sini. Nah, y aksen z ini bentuknya juga y aksen z dikalikan dengan 1. Karena di sini variabel yang belum ada adalah variabel x, maka kita sama seperti cara tadi, seperti menurut hukum aljabar, kita langsung kalikan saja di sini, sehingga hasilnya x y aksen z ditambah x aksen y aksen z. Oke, kita langsung masukkan hasil dari term tersebut ke dalam fungsi f(x, y, z) ini. Lalu kita cari hasil yang sama, term yang sama. Kita cari. Nah, di sini ada term yang sama, yaitu xy aksen z dan xy aksen z. Maka kita eliminasi salah satu term tersebut, dan ini hilang, ya. Jadi kita urutkan dari term yang paling kecil ke terbesar. Nah, di sini kan f(x, y, z)-nya menjadi M1 tambah M4 tambah M5 tambah N6 tambah M7, sehingga hasilnya adalah sigma 1, 4, 5, 6, dan 7. Oke, lanjut. Nah, untuk yang kedua itu kita mencari POS. Nah, kalau POS di sini, kita itu karena bentuknya X ditambah Y aksen Z, kita ubah atau faktorkan dulu menurut hukum aljabar menjadi X ditambah Y aksen Z sama X ditambah Z. Nah, setelah itu kita lengkapi suku-sukunya seperti tadi. Kita mencari dulu term dari X plus Y aksen. Nah, karena di sini ada di dalam term ini kita kurang variabel Z, maka kita bisa mencari variabel Z dengan menambahkan 0. Karena bentuk awalnya kan seperti ini ya. Dikalikan dengan 0. Nah, menurut hukum aljabar di sini, 0 itu kan sama nilainya dengan A dikalikan dengan A aksen. Nah, maka kita langsung mengalihkan di sini atau menyederhanakan menjadi X ditambah Y aksen ditambah Z dikalikan dengan X ditambah Y aksen ditambah Z. Nah, ini kan kita sudah mendapatkan masing-masing termnya dari X ditambah Y aksen. Lalu yang kedua kita cari term dari X ditambah Z. Karena di sini belum ada variabel Y, maka kita cari dulu variabel Y-nya. Seperti cara di atas. Oke, kita memperoleh termnya yaitu X plus Y tambah Z dikali X ditambah Y aksen ditambah Z. Lalu kita masukkan ke persamaan Fx YZ. Kita cari juga term yang sama dari kedua term 1 ini dan term 2. Lalu kita eliminasi salah satu term yang sama. Karena di sini X ditambah Y aksen ditambah Z itu sama, maka kita eliminasi salah satunya. Jadi kita memperoleh term, lalu kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, seperti tadi, kita mendapatkan hasil yaitu produk 0, 2, dan 3.
Next. Oke, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rio. Oke, selanjutnya adalah definisi Karnaugh Map. Peta Karnaugh adalah sebuah diagram atau peta yang berbentuk dari kotak-kotak atau berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Tiap kotak mempresentasikan sebuah minterm. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm-minterm yang mempresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Next. Oke, di sini ada peta Karnaugh dengan dua peubah. Di penyajian 1 terdapat M0, M1, M2, dan M3. Di penyajian 2, di sini ada dua peubah, ada mintermnya X dan Y. Di mana kalau X bernilai 0, maka menghasilkan X aksen. Jika Y bernilai 0, maka menghasilkan Y aksen. Jika X bernilai 1, menghasilkan X. Dan jika Y bernilai 1, menghasilkan Y. Lanjut. Peta Karnaugh dengan 3 peubah. Sama seperti dengan 2 peubah tadi, jika X di sini X ini bernilai 0, maka menghasilkan X aksen. Jika Y bertemu dengan 0, menghasilkan Y aksen. Dan Z bernilai 0, menghasilkan Z aksen. Jika X bertemu 1, menghasilkan X. Y bertemu dengan 1, menghasilkan Y positif B. Dan Z bertemu dengan 1, menghasilkan Z. Lanjut. Peta Karnaugh dengan 4 peubah. Sama seperti dengan 2 dan 3 peubah tadi. Jika terdapat W bernilai 0, maka W aksen. X bernilai 0, maka X aksen. Y bernilai 0, Y aksen. Z bernilai 0, maka Z aksen. Dan sama seperti yang tadi. Cara mengisi peta Karnaugh. Kotak-kotak menyatakan minterm diisi 1, sisanya diisi 0. Contoh F sama dengan X, Y, Z sama dengan X aksen Y, Z aksen ditambah X, Y, Z aksen ditambah X, Y, Z. Contoh F sama dengan X, Y, Z sama dengan X, Z aksen ditambah Y. X, Z aksen irisan dengan, di sini ada X, semua kotak pada baris kedua. Baris kedua, maka ini X memiliki nilai 1, maka menghasilkan nilai X. Dan pada baris kedua. Dan Z aksen, semua kotak pada kolom ke-1 dan kolom ke-4. Sini pada kolom ke-1 dan kolom ke-4. Maka Z menghasilkan Z aksen. Dan Y ini semua kotak pada kolom ketiga dan kolom keempat. Pada kolom ketiga, Y bernilai 1 dan Y pada kolom keempat bernilai 1. Maka menghasilkan Y. Oke, selanjutnya pengisian peta Karnaugh dari tabel kebenaran. Eh, Ditinjau hanya nilai fungsi yang memberikan 1. Fungsi boolean yang mempresentasikan tabel kebenaran adalah F kurung X, Y
sama dengan X aksen, Y aksen, Z ditambah X, Y aksen, Z aksen ditambah X, Y aksen, Z ditambah tambah X, Y, Z. Eh, kita tadi sudah mencari tabel kebenaran, kemudian kita ubah menjadi peta Karnaug. Nah, cara mengubahnya ialah menggunakan teknik meminimasi fungsi boolean dengan peta Karnaug. Penggunaan peta Karnaug dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling berselisih. Kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk pasangan, yaitu 2, kuat yaitu 4, dan oktet yaitu 8. Bentuk. Contohnya seperti yang pertama ini, pasangan, dia ada 2 buah nilai 1, maka dia bisa berbentuk pasangan. Yang pertama kita akan mencari eh, koordinat si nomor 1 yang pertama ini, yaitu WX, di mana 11 bernilai 11, dan baris yang seperti ini, yaitu YZ, nilai 11, maka rumusnya adalah WX, YZ. Sementara untuk satu yang kedua, dia berada di baris ini, yaitu WX 11, sementara garis yang ini YZ 10, yang berarti Z-nya adalah aksen. Oke, diperhitungkan, dihitung-hitung, Z plus Z aksen eh, sama dengan 1 N WX XY sama dengan WXY. Berarti sederhananya dari dua koordinat ini adalah WXY. WXY yaitu WX mana 11 dan Y-nya 1 di sini. Oke. Oke. Untuk kuat yaitu 4 koordinat yang sama, bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, dia jadi 1. Sama seharusnya kita mencari koordinat 1 ini masing-masing dicari satu-satu, kemudian dihitung-hitung. Nah, seperti ini. Koordinat pertama yang ini koordinat kedua yang ini ketiga, sebenarnya yang ini keempat. Nah, habis itu dihitung-hitung kembali hingga menjadi satu kesatuan yaitu WX, di mana W-nya 1, benar. Sementara X-nya juga 1, itu di sini, benar. Lanjut yang kuat 2, dia sama seperti kuat 1, cuma bentuknya dia seperti persegi. Sama, kita mencari masing-masing dahulu, satu-satu, kemudian dihitung-hitung, tambah, akhirnya ketemunya satu kesatuan, yaitu W, Y aksen, W-nya 1, Y aksen yang berarti nilainya 0, garis sini, serta garis sini. Nah, di sini dia, satu kesatuan. Kuat 1, 2. Yang selanjutnya yaitu oktet, yang dimana ada 8 eh, koordinat yang sama, 8 term yang sama. Kita cari satu-satu dulu, dan menemukan apa itu minimalisirnya, yaitu W, satu-satunya yaitu W, di mana W 1 sini sama sini, jadi bisa satu kesatuan bisa ditaruh di sini maupun di sini, sama aja karena oktet. Lanjut ada penggulungan. Penggulungan ialah eh, misalnya ada satu terpisah di sini, satu terpisah di sini, itu bisa jadi satu karena jika digulung mereka menjadi satu seperti bentuk tabung. Sama kita cari satu-satu, yang ini mencari yang ini mencari yang ini, lanjutnya mencari ini, dan yang terakhir mencari terakhir ini. Karena ini terpisah, tapi karena sama-sama di samping bisa jadi satu pasangan. Jadi ini satu pasangan juga, jadi totalnya ada dua pasangan. Seperti sama ini, dua pasangan nih. Ini pasangan pertama, YZ, YZ, Y-nya 1, Z-nya berarti nilainya 1, yaitu ini. Berarti YZ ini mengidentifikasikan pasangan yang ini. Kemudian YX, Z aksen, itu mengidentifikasi pasangan yang ini. X1, oke. Z aksen sama dengan 0, bisa di sini. Sini juga sama, Z-nya 0. Oke. Lanjutnya adalah ketidakunikan hasil penyederhanaan. Apa itu? Hasil penyederhanaan dengan peta Karnaug tidak selalu unik. Artinya,
mungkin terdapat beberapa bentuk fungsi minimasi yang berbeda meskipun jumlah literal dan jumlah termnya sama. Bisa dilihat di pengelompokan pertama, yaitu ada pasangan 1, 2, 3, 4, dan yang si kecil ini 1, 5, hitung ya, hitung seperti ini. Atau bisa dipasangkannya seperti ini. Ini oleh sebelahnya sini, ini masih. Jadi pasangannya berbeda, tapi ini tidak apa-apa, boleh. Asalkan bentuknya pasangan, oktet, atau kuat. Oke, tips menyederhanakan dengan peta Carnot. Bagaimana? Yang pertama, kelompokkan satu yang bertetangga sebanyak mungkin. Kita cari yang paling banyak. Dimulai dengan mencari oktet, yaitu 8, yang sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Jika sudah tidak ada, kemudian kita mencari kuat, yaitu 4, dan yang terakhir pasangan, yaitu 2. Contohnya seperti ini. Pertama kita mencari kuat, yaitu ini. Menjadi satu kesatuan. Habis itu ada ini juga, berarti 2 kuat. Karena cuma 2, baik kita tidak perlu mencari lagi. Sisanya tinggal si 2 pasangan ini. Eh, Hasilnya kita harus mencari satu-satu juga ya. Habis itu dijadiin satu kesatuan seperti ini, sudah jadi satu kesatuan. W, Y aksen, di mana W-nya yaitu berarti 1, Y aksen berarti nilai 0 di sini. Nah, di sini. Ini satu kesatuannya. Kemudian ada Y, Z aksen. Y berarti nilai 1, Z aksen berarti 0. Kita cari Y yang nilainya 1, yaitu ini. Z aksen yang nilainya 0 ya berarti ya. Berarti ini. Ini. Berarti yang ini berarti. Nah, habis itu yang terakhir ada W aksen, X aksen, dan Z. W aksen 0, X aksen 0, Z-nya 1. W aksen 0, berarti 2 ini. X aksennya 0, berarti yang ini. Dan Z-nya 1. Z-nya 1, berarti ini. Nih, benar sisinya. Oke, lanjut. Contoh minimasi 2. Nah, sini kita menemukan oktet, 8. Kemudian kita ada kuat, yaitu 4, dan pasangan 1. Penyederhanaan seperti ini. Oke, si Z ini berarti menyatakan si oktat, di mana Z adalah 1. Nah, Z adalah 1. Nah, 2 ini. Bisa yang ini, bisa yang ini. Nah. Kemudian XY menyatakan si kuat, di mana X adalah 1, Y adalah 1. X adalah 1, dan Y adalah 1. Nah, posisinya pas. Satu-satuan. Di antara adalah W, X aksen, dan Y aksen. Mana W berarti 1, X-nya, X aksen 0, Y aksen 0. W1, X aksennya 0, Y aksennya 0. Oke, berarti ini. Oke. Contoh minimasi 4. Tentukan bentuk sederhana dari fungsi Boylan yang mempresentasikan tabel kebenaran berikut dengan bentuk baku SOP dan bentuk baku POS. Kita pertama temukan tabel kebenarannya seperti ini 01011010. Kita kemudian jadikan eh, map seperti ini, ya, YZ jadi 1, X-nya sendiri. Kemudian kita cari SOP, yaitu kelompokan 1. Ya, ini, ini bisa jadi satu pasangan, oke? Yang ini juga bisa jadi satu pasangan. Kita hitung dan menurut minimalisnya seperti ini. Koordinatnya sama ya. Ini 0, ini 1. X yang 0 berarti ini. Z-nya yang 1, ini. Nah, berarti sesuai di sini nih. 0, 1. Oke, X, Z, 1. Berarti X-nya 1, Z aksennya 0. X-nya 1 yang di sini. Z aksen berarti 0. Z aksennya 0 berarti yang ini. Nah, ini. Nah, ini juga bisa. Oke. Sama untuk bentuk POS berarti kita mencari yang 0. Balikannya. Berarti kita tinggal cari 000, jadiin 1, yaitu ini. Ada 2 0, berarti ada 2. Satu ini. Pasangan yang kedua yang ini. Oke, bisa dicek kalau misalnya ragu-ragu. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well played. Makasih semuanya.